Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Bengkel Kopi Surabaya. Nah, di sini telah hadir Pak Dr. Autar Abdillah. Beliau adalah dosen di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, seorang dramawan, seorang pemerhati ludruk. Kemudian hadir juga ini pemerhati seni Pak Farid Samlan. Beliau juga seorang aktor teater. Dan yang terakhir ini yang ganteng ini Mas Bambang John. Beliau adalah musisi balada dari kota Surabaya, seangkatan dengan Leo Christie, Frankie Sahilatua, dan Gombloh. Nah, saya nanti akan mewawancarai Pak Dr. Autar Abdillah dan Pak Bambang John. Kalau Pak Farid, ojo aku sih Mas, engko ae Mas, gampang wis. Wis oke. Dia lebih mengutamakan Pak Dr. Autar Abdillah dan Pak Bambang John. Nah, ini juga hadir Ibu Autar Abdillah di sini ya. Nah, nanti penari Amang. Ya, seorang penari koreografer lulusan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Ya. Nah, saya tahu dulu sahabat saya Pak Autar sering ke DKS loh. Beliau ini pernah jadi sekjen DKS, Sekjen Dewan Kesenian Surabaya. Nah, masih ada ya? Apa? Dewan Kesenian Surabaya masih ada. Oh, masih ada. Masih ya? Dipimpin oleh Pak Krisman Hadi, ya, temannya Pak Farid itu. Jangan aku enggak teman sampai loh Pak Farid. Oh. Teman sampai kualat sampai nanti. Anak buah saya itu. Oh gitu ya. Oh. Nah, teman-teman, nanti saya akan ngomong soal kantong-kantong seni di Surabaya. Ini kan sekarang ini kan banyak ya bermunculan kantong-kantong seni, baik yang sudah berjalan sekian saat yang lalu, juga yang barusan bermunculan seperti yang barusan kita saksikan, yaitu komunitas seni Bengkel Kopi Surabaya. Ini lahir sekitar awal Januari tahun ini. Nah, kalau kita menengok kantong-kantong seni di Surabaya, yang tertua mungkin bisa disebut Bengkel Muda Surabaya. Kemudian ada Rumah Dedikasi Sutanto Supiyadi. Kemudian Aksera masih ada Pak Mang? Kemudian ada komunitas Aksera ya. Ada. Ada komunitas Aksera. Kemudian ada Lektur juga ya. Ada juga Sanggar Merah Putih yang punyanya Pak Anies itu ya. Ya. Ya, kemudian dulu ada di Surabaya itu yang dipimpin oleh Mbak Bina. Mbak Bina Bojonegoro, tapi sekarang beliau pindah ke Purwodadi, Pak Suruhan mengelola Omah Fatma. Nah, itu juga salah satu kantong seni di Surabaya. Nanti jangan lupa Pak Mang, Teater Ragil Memora. Oh iya betul. Sekarang jadi Samin. Oh, ya, jadi juga. Samin. Jadi minyak Samin kayaknya. Jangan gitu kami nanti digugat loh sama toko kita sama itu. Nah, ini nanti Pak Dr. Autar Abdillah akan memberikan semacam wawasan buat kita semua. Apa sih peran kantong seni bagi kehidupan seni budaya khususnya di kota Surabaya. Selamat sore Pak Dr. Autar Abdillah. Selamat sore, salam sehat selalu. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin Pak Dr. Autar Abdillah bisa menjelaskan sebagaimana tadi saya pertanyakan. Monggo Pak Autar. Ya, kalau kita bicara kantong kesenian itu isu di akhir tahun 80-an ya. Itu isu di mana ketika gedung-gedung kesenian lumpuh. Jadi kita mau masuk gedung kesenian itu harus bayar mahal dan jumlahnya terbatas. Itu tahun 80-an akhir, isu kantong budaya, kantong kesenian itu sudah ada. Dan kalau kita saat ini bicara kembali soal kantong seni, kantong budaya itu, kalau saya melihat perbedaannya di akhir 80-an dengan sekarang, pada masa lalu itu ada spirit orang untuk melawan.
melawan kekuatan besar dari kantong-kantong yang ada atau tempat-tempat pertunjukan milik pemerintah. Nah sekarang kantong-kantong budaya itu lahir begitu saja, lahir kalau menurut saya inisiatif-inisiatif yang diimbangi dengan adanya warung gitu. Jadi dulu tadi bicara tentang Wina Bojonegoro juga punya rumah Padma juga di daerah Injoko sana, itu juga berupa warung kopi. Dan di sini juga warung kopi. Nah, menurut saya ada perbedaan di tahun 80-an akhir dengan sekarang ini kita bicara kantong budaya. Nah, kantong kesenian kita sekarang itu lebih cenderung mudah lahir dan mudah lumpuh. Mudah lahir dan mudah lumpuh. Jadi kalau saya lihat banyak kantong-kantong budaya lahir dan mereka cepat lumpuh. Tapi resepnya supaya bertahan apa, Pak Autar? Nah, kalau saya lihat apa yang dibangun di tahun 80-an akhir itu adalah adanya spirit perlawanan. Kantong itu kita bangun untuk apa? Apakah kita sedang terdesak? Apakah kita sedang merana, sedang galau dengan kantong yang ada atau tidak? Saya melihat bahwa kantong-kantong milik pemerintah, tempat-tempat untuk berekspresi milik pemerintah itu sudah agak terbuka, berbeda dengan di 80-an akhir itu. Misalnya di Surabaya ada yang namanya Taman Budaya Jawa Timur. Menurut saya mereka mulai terbuka, ada tempat pamerannya, ada gedung pertunjukannya, walaupun bolak-balik direnovasi. Sebentar Pak Autar ya, tadi Pak Autar sempat menyinggung soal kantong-kantong seni ini tahun 82 itu 80-an itu melawan hegemoni kantong-kantong seni yang sudah mapan. Ya, itu apa bisa disebut bahwa kantong-kantong seni yang sudah mapan ini kantong-kantong seni plat merah. Nah, seperti Dewan Kesenian atau Taman Budaya atau mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Autar. Betul, perlawanan terhadap kantong-kantong plat merah, gitu ya. Kantong-kantong yang diciptakan oleh pemerintah di 80-an akhir itu sangat mempengaruhi perlawanan yang terjadi. Nah sekarang perlawanan itu seperti tidak ada. Orang hanya butuh tempat untuk berkumpul dan mengadakan pertunjukan. Seperti kemarin Desember bikin pameran di satu warung kopi juga. Nah itu setelah itu ada apa? Saya tidak melihat itu akan ada satu progres dari terbentuknya kantong-kantong itu. Saya nggak melihat. Dan ketika kantong-kantong yang di tahun 80-an itu yang melawan hegemoni itu luar biasa. Mulai muncul waktu itu saya kebetulan banyak di Jakarta dan merasakan betul perlawanan itu. Nah kalau saya lihat di Jawa Timur perlawanan itu tidak menunjukkan satu hakikat bagaimana supaya bisa bertahan lama, supaya ada perjuangan bersama, supaya ada kapital juga yang terbangun di situ. Jadi nggak bisa sebuah kantong itu hanya mengharapkan kehadiran manusia, tapi ada juga kapitalisasi di situ, ada nilai ekonomi di situ. Nah saya melihat kesenian kita dalam posisi kantong-kantong sekarang ini nilai ekonominya rendah gitu. Jadi orang berkumpul tidak membangun spirit untuk membangun ekonomi yang dibutuhkan oleh senimannya, pelaku seninya, maupun di dalam konteks ruang yang disediakan. Nah ini yang menurut saya kalau pertanyaan bagaimana supaya bertahan adalah membangun nilai ekonomi di dalamnya. Tentang kualitas bagaimana? Apakah kantong-kantong seni yang lahir pada tahun 80-an dengan kantong-kantong seni yang lahir belakangan ini bagaimana pembandingnya kualitas mereka sebagai kantong seni untuk menggerakkan kehidupan seni budaya di kota Surabaya? Kualitasnya bagaimana Pak Autar? Kalau saya lihat kualitas, karena perlawanan plat merah, dia akan lebih baik dari plat merah itu. Nah sekarang tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran orang untuk membangun kualitas dari produk seni itu di kantongnya. Nah ini yang menurut saya perlu ditekankan lagi. Kualitas itu benar-benar dengan spirit bahwa dia lebih baik dari kantong yang lain. Apa bisa disebut itu sebagai saat ini lebih berorientasi pada profit, bukan pada keagungan sesuatu yang adiluhung gitu. Justru bukan profit menurut saya, justru yang terjadi itu silaturahim. Jadi kantong itu terbangun karena unsur silaturahimnya lebih tinggi.
Kalau misalnya Memura membangun satu komunitas Samin itu, ya spirit untuk silaturahim itu yang lebih, walaupun ada nilai profit, tapi menurut saya nilai silaturahim, nilai berkumpul, yang penting kumpul gitu ya, itu yang lebih dominan sekarang. Kalau dulu enggak, kalau dulu ada kualitas. Terima kasih Pak Uta. Sebentar ya, nanti saya akan meminta pendapat kedua dari Mas Bambang John sebagai seorang musisi, seorang pelaku seni. Selanjutnya nanti akan ditutup oleh Pak Dr. Autar Abdillah. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore. Ini giliran sampai ngomong lo ya. Loh, ini saya gelap loh. Nah, tadi Mas Bambang mungkin sudah mendengarkan percakapan saya dengan Pak Dr. Autar Abdillah ya. Mungkin Mas Bambang bisa menimpali bagaimana sih peranan kantong-kantong seni budaya di kota Surabaya ini dalam menunjang kehidupan kesenian dan kebudayaan sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Monggo Mas Bambang. Melihat perkembangan era digital ini, media sosial, kemudian internet dan sebagainya ini, sepertinya kantong-kantong itu menjadi samar buat saya. Karena masing-masing individu yang kreatif itu mampu untuk mencetuskan gagasan-gagasannya, sekaligus juga bisa membuka satu bidang-bidang kesenian atau budaya-budaya kenggeratilannya dengan berpindah-pindah tempat. Dan di situ menariknya mereka sanggup untuk menembus jarak yang dulu hanya bisa disaksikan kantong-kantong kesenian itu sendiri, baik itu yang plat merah ataupun sanggar-sanggar. Kalau sekarang ini meluas menjadi cakupannya menjadi mendunia. Gitu. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ini nanti saya kembalikan ke Pak Dr. Autar Abdillah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Bambang John, seorang musisi, seorang dokter hewan yang yang genre musik-musiknya adalah genre musik balada. Nah, ini nanti Pak Autar Abdillah, saya pikir sudah bisa menyimpulkan apa kira-kira yang seharusnya dilakukan oleh kantong-kantong seni di Surabaya hingga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Monggo Pak Autar. Iya, ada dua kata kunci dari Mas Bambang John tadi, yaitu samar dan luasnya jangkauan. Nah, sebenarnya yang kedua ini menarik untuk kita jadikan solusi. Dari luasnya jangkauan itu artinya publiknya itu sebenarnya beragam, plural sekali. Nah, disinilah sebenarnya kesenian berkesempatan untuk masuk pluralisme publik gitu. Jadi publiknya bukan hanya orang yang gandrung kesenian, tapi mereka yang suka apa saja, ya. Dia suka nonton apapun, mau nonton lukisan, mau nonton pertunjukan langsung, mau mendengarkan lagu lewat rekaman-rekaman di kafe-kafe. Jadi spirit meluasnya publik ini, semakin beragamnya publik, inilah peluang bagi kantong-kantong budaya untuk menumbuhkannya menjadi tidak samar-samar lagi, untuk menumbuhkannya menjadi kekuatan yang dapat menjawab, yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan orang tidak suka kesenian, orang tidak tergiur untuk hadir ke gedung-gedung kesenian. Inilah kesempatan berharga yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, demikian tadi teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Dr. Autar Abdillah dan Mas Bambang John, musisi balada kita. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita. Halo Pak Farid. Halo. Ketemu lagi. Merdeka. Sampai nanti hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, ini teman-teman pemberitahuan ya. Nanti hari Jumat di warung kopi Surabaya ini, bengkel kopi. Di bengkel kopi Surabaya ada diskusi tentang kesenian di kampung-kampung ya. Menuju festival kampung namanya. Menuju festival kampung. Kebetulan Pak Farid ini ketuanya. Nah, terus
yang didapuk dari penjuru cara Pak Dokter Auter Aldila. Iya. Kemudian saya Rudi Jeki dengan moderator Simon Filantropa. Simon Filantropa. Iya. Ini kan orang Pendeta. pendeta ya. Bapak ada di surga itu, Pak. Itu yang orang iklan itu ya? Oh, bukan. Hah? Pendeta, Pak. Iya pendeta. Iya. Oh ya bukan. Oh ya ya ya. Moderatornya, Pak. Apa? Moderatornya, Pak. Jojon. Cak Jojon. Oh, Arek Surabaya asli. Kadernya Mas Wiratmo ya. Oke teman-teman. Ya, ini tadi sekedar tambahan. Ini kalau diterusno jadi ngelantur ya.